Halo? Yo. Halo? Ya, halo Bang. Kok hilang-hilang ya? Halo? Ya, jelas ya? Jelas ya? Jelas. Dampaknya pandemi mengakibatkan keterlambatan perekonomian. Saya sangat berpengaruh pada kinerja pembangunan kampung Sengedok di Lampung Utara saat ini. Target pendapatan dan transfer ke daerah pun terganggu. Ulah naik pengurangan hina. Di sisi lain, Pemda harus merelokasi anggaran program untuk penanganan COVID, kesehatan, jaringan pengamanan sosial, kemudian ekonomi. Naik pemotongan anggaran. Jadi untuk pembangunan saat ini sangat agak berkurang posisi ini. Dilari koin. Sementara waktu untuk gaji PNS Gawat sekitar 60% teralokasi di APBD Sengedok. Berdasarkan isu strategis ke depan ini, untuk 2022 kemungkinan target awal kan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi saya pertama. Saya kedua, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setelah ini meningkatkan ekonomi kerakyatan atau mendirikan koperasi UMKM dan perdagangan. Saya bertujuan untuk kestabilan ekonomi masyarakat sebagai akibat pandemi saya terjadi saat ini. Peningkatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan produksi murni mesti kami tingkatkan. Ulah kondisi posisi ini saya adu-adu juga agak vakum. Udah nggak kawan-kawan dan dasar. Untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, unit komponen baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, atau lintas sektor terkait dan masyarakat Kabupaten Lampung Utara juga harus saling bersinergi, berkolaborasi dan menyampaikan dalam menyamakan persepsi hingga mencapai satu tujuan. Kemudian perlu ada nih penguatan sosial budaya, penguatan SDM, sumber daya alam, pemerataan ruang, inovasi dan kreativitas, penguatan kompetensi, strategi pengentasan kemiskinan melalui sinergisitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Kamu ini perlu memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan pembangunan. Potensi utama Kabupaten Lampung Utara adalah dari sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena ini membutuhkan saat ini sistem pengairan yang memadai. Dan ini kami sampai kemudian pemerintah daerah guna untuk menghasil bentuk keberhasilan pembangunan pertanian Lampung Utara ke depan nih. Potensi yang paling utama ke depan ini adalah salah satu nih seni budaya dan adat. Adat dan seni budaya di Kabupaten Lampung Utara kadung kental, di mana terlihat penyelenggaraan pesta adat sering dilakukan oleh masyarakat kita. Untuk memanfaatkan potensi di Kabupaten Lampung Utara telah ditetapkan Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata. Perda ini pun dibuat untuk
keanekaragaman, kekhasan, dan keunikan tradisi budaya, beserta cagar alam dan cagar budaya. Saya merupakan bagian dari kekayaan potensi dan sumber daya saya perlu dilestarikan dan dikelola. Demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat meliputi pengembangan desa, wisata, dan strategi pengembangan demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif produktivitas masyarakat Sengedok di Kabupaten Lampung Utara, khususnya di Sungai Maldian Bungamayan. Kuasa hinapai sudah cok ikam sampai ko. Mohon maaf jaga terputus-putus ulah lagi dengan layar. Mungkin ini untuk diskusi kam coba menurut Pak Pai ini kam buat pai. Kuasa hinapai lebih kurang kilo mahap walau ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Iai Febriansah telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri 3 pada abang saya Adi Sanjaya. Saya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Jelas? Jelas, Din. Ya. Tabi pun nabi tabi. Mahap pun ngali kurang numpak ke betik jamak teripok segala pun. Ini kayaknya ada yang berisik. Halo? Halo? Ya, Oh, halo. ya. Halo. Jadi saya hikam hormati kepada yang terhormat Insinyur Haji Ansori Jausal Magister Teknik, salah satu tokoh favorit saya, tokoh favorit kita semua. Abang Ram, anggota DPRD, Bang Febriansah, fraksi PKB, anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Buat Ropel Rinaldi, sarjana hukum, magister hukum, dan rekan-rekan adik-adik sekalian yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Tentu kembali kepada judul, saya setuju dengan Buya, tapi hikam pribadi sering menyebut Abang. Karena familiar di Lampung, Bang Ansori, saya di Lampung. Memperkuat eksistensi masyarakat dalam pembangunan daerah di kala pandemi. Bang Ansori jenuh ada membagi dua, bahwa judul ini dibagi dua, tapi damun hikam pribadi lebih segmennya kepada kaum milenial. Jadi sasaran segmennya adalah bagaimana kaum muda bisa ikut berpartisipasi dalam mengeksistensikan masyarakat adat. Karena kaum muda ini adalah bagian ujung tombak terdepan dalam masyarakat adat. Kemudian hikam pribadi mencoba membagi adalah kegiatan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adat di kala pandemi yang tentunya yang ada di kehidupan sehari-hari. Namun Abang Sori kan sampai di Asia, namun hikamnya hanya lokal saja. Mungkin paling lebar di Kecamatan Sungai Utara atau kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Sungai Bungamayang maupun yang di kabupaten lain. Pertama, apakah eksistensi ini memperkuat eksistensi masyarakat adat, terutama kaum milenial di masa pandemi ini harus diambil oleh para mahasiswa, para anak muda, siapapun dia, mahasiswa yang berasal dari 8 kecamatan Sungai, dia tergabung dalam Hikamsai, harus mengambil ini bagaimana adik-adik mahasiswa dan para pemuda-pemudi yang lainnya mengambil peran serta ini, bagaimana mengisi pembangunan di daerah kita, Kabupaten Lampung Utara. Pertama,
saya karena ini pandemik ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari bahwa sifat kegiatan adat yang mengumpulkan massa dibatasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana caranya kesempatan pandemi ini? Mari kita perbaiki secara internal dulu. Ya, bagaimana hikam saya pribadi sedih ada video menyebar. Ada orang Kiai Lampung itu di mana? Akhirnya ya marah-marah. Aduh, ini ngomong kurang sopan secara adat. Tanpa disadari, ini disambut oleh kaum milenial bahwa ini sebagai lucu-lucuan. Pertama, kita sebagai orang Lampung sudah terkenal dengan begal, mau tidak mau. Saya di Jakarta pasti ditanya begal. Orang mana? Orang Lampung. Begal ya Bang. Kenapa harus begal yang ditanya? Kenapa mereka tidak tanya kopi kita? Kenapa mereka tidak tanya durian kita? Andainya durian itu menjadi landmark kita. Kenapa ketika memperkenalkan diri di luar Provinsi Lampung, kalau kita bicara Lampung, mereka selalu ingat dengan begal. Nah ini PL pertama kita. Ditambah video-video yang beredar akhir-akhir ini, ketambahan lagi secara tidak sadar, bahwa selain begal, kami kasar. Padahal adik-adik sekalian, umung unyah latah sina cempala bangu. Pelanggaran adat, ngomong kasar itu melanggar adat. Nah itu yang menjadi PR bersama. Belum lagi secara tata bahasa. Bagaimana kita bicara dengan yang lebih tua, bagaimana kita bicara dengan rekan sejawat, itu diatur dalam kehidupan adat sebenarnya. Tapi banyak kaum milenial ini tidak mengerti dan tidak mau tahu. Kemudian secara pakaian adat, ini khususnya pakaian adat Sungkai Bunga Mayang. Ini banyak sekali hikam pribadi menemukan bagaimana seorang anak gadis turun kesesat, sigernya sudah pakai bulang taji, buat kain putih jadi siger. Bulang siger, bulang taji Sina menyatakan mengandung nilai bahwa anak gadis ini kadung dok bulang, kadung dok taji. Berarti dia sudah menikah. Hina risok sekali hikam mengenah. Memang secara estetika, siger ditambah kain itu mempercantik. Tetapi dalam nilai-nilai adat tidak boleh. Ya. Karena siger bebulang taji menandakan. Halo? Halo? Kedengeran? Dengar? Dengar? Halo? Ya, terdengar jelas, Den. Ya. Karena siger bebulang taji menandakan bahwa gadis itu sudah menikah. Nah, kemudian secara siklus hidup. Tapi menarik, Bang Ansori Cawajuk saja. No? Melestarikan adat bukan kembali ke masa lalu. Ini filosofi luar biasa. Tetapi hikam ngejuk dasar-dasar nih Kak Woh. Bagaimana siklus hidup orang Lampung ini dasar yo. Jadi yang hiji adunaya mak sesuai dengan ganta. Bagaimana ketika dia di dalam perut. Secara masyarakat adat bagaimana? Apa yang dilakukan? Ketika dia dilahirkan, apa yang dilakukan oleh masyarakat adat? Ketika dia menginjak dewasa, ketika menikah, ketika meninggal. Ketika dia dilahirkan, contoh, tentu buat huyang-huyang mandi pagi. Sebenarnya jenoni buat huyang-huyang minjak-jak kubang. Jadi mensucikan Baisa, tetapi mungkin karena mengingat waktu dan lain sebagainya, sehingga huyang-huyang mandi pagi, huyang-huyang minjak-jak kubang ini digabung dengan mandi pagi. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Dua peranata hal yang berbeda. Kemudian bagaimana masyarakat kita semua, terutama kaum milenial itu tidak percaya, tidak tahu dengan hukum adat.
3 hukum adat Ampepadun sah. Terutama Sungkai Bunga Mayang. Buat hukum silip, cempala, dan ilah-ilah. Jadi dalam video saya viral, bahwa yang Lampung itu di mana, akhirnya Jawa Kota, midak-pidak, ini cempala bangu, didenda. Semakin banyak itu yang like, ribuan like-nya sekarang. Kalau kita terus mendukung hal ini, maka selain kita terkenal dengan begal, maka akhirnya sudah begal terkenal kasar. Jadi kita harus menciptakan nilai kepada diri kita sendiri, kepada komunitas kita, kepada keluarga kita sesungkai bunga mayang, bahwa kita harus memunculkan. Hikam sebenarnya termasuk saya kecewa kepada Pemda Lampung Utara karena di tahun Likud Wat Indonesiana, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. Secara anggaran Hikam pandai, tetapi secara dukungan waktu itu yang hadir hanya asisten. Bahwa Bapak Bupati yang lain-lain tidak hadir dalam acara itu. Padahal acara itu dihadiri oleh utusan kementerian. Yang mana program Indonesia ini adalah program nasional. Disiarkan langsung mungkin kalau tidak salah di RCTI. Kemudian buat saya menarik, karena Bang Yan izin Hikamnya Jelma Desa. Sejak 2010 mulai sedikit demi sedikit belajar adat. Akhirnya adik-adik, kesimpulan Hikam pribadi di dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ini memang oleh undang-undang diperbolehkan. Jenis desa itu dibagi 2, desa dan desa adat. Di pasal 100 disebutkan bahwa status desa dapat diubah menjadi desa adat, kelurahan dapat diubah menjadi desa adat, berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa atas persetujuan kepala daerah atau bupati kabupaten kota. Bohonglah, damun ram memang cinta dengan adat ramji, namun secara organisasi desa kita tidak menjadi desa adat. Menurutku kita harus seperti Bali. Kalau mau eksistensi adat. Desa adat itu bukan berarti kepala desanya adalah penyimbangnya, bukan. Tetapi tata kelola anggaran yang ada di desa itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat. Sehingga kegiatan-kegiatan siklus kita, kehidupan kita itu bisa terbantu. Jadi mohon dukungan Bang Yan supaya hiji mungkin waktu Sungkai Bunga Mayang kita harus lindungilah desa-desa ini, tiuh-tiuh tuhasa kita arahkan untuk menjadi desa adat sesuai aturan undang-undang dan sesuai dengan peraturan daerah. Sehingga bikin lagi ram repot-repot izin sana izin sini hanya untuk katakanlah membeli alat-alat adat. Tetapi adik-adik sekalian, mahasiswa, nayah masyarakat mak pandai sebenarnya. Di desa itu untuk jangka panjang mungkin hinajino, kita menggiring desa-desa di Sungkai ini untuk menjadi desa adat yang ditetapkan melalui peraturan keputusan bupati. Ini jangka panjang Bang Yan, mak pandai mak 5, 6 tahun, 10 tahun ke depan. Saya pasti secara pribadi mau tidak mau kita harus organisasi desanya labelnya adalah desa adat. Sehingga segala sesuatunya bisa diatur karena sudah sesuai dengan peraturan baik dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maupun kedepannya mungkin tentang peraturan bupati, keputusan bupati. Kemudian melalui jangka pendek, bagaimana sebagai mahasiswa Kamdapo membantu mengeksistensikan masyarakat adat selain perbaikan internal, mungkin melalui Zoom, melalui seminar dan lain sebagainya, adalah di desa itu berpeluang
Jadi mahasiswa yang di desa rajin-rajin ikut musyawarah di desa, karena desa itu kewenangan desa itu berdasarkan skala lokal desa dan musyawarah desa. Iji ku prakteko di Hanakau bahwa memang satu dusun karena rapat ini kan per dusun. Jadi kebutuhan masyarakat adat apa? Contoh negara ratu. Hina harus di dalam musdus, dusun satu diperjuangkan melalui musyawarah desa. Sehingga beberapa teman pingin ada sesat, bisa segera terlaksana. Sambil melihat peraturan pemerintah tentang COVID ini. Karena 2 tahun ini tidak boleh bangun gedung. Karena kita lebih fokus kepada penanganan COVID. Mungkin itu saja. Ini moderator, saya Dapok Hikam sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya Hikam sampaikan dapat diterima dan dapat menjadi wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena sembako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adin Sanjaya telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya silakan kepada Abang Ropel Rinaldi, untuk menyampaikan materinya selama 10 menit. Kepada abang saya disilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Jelas bang? Terdengar ya? Iya bang. Ya. Sebelumnya tabib pun. Ya pun. Sebelumnya yang saya hormati uwak kami, Insinyur Haji Ansori Jausal MT. Beliau selaku tua-tua kita, ketua umum lembaga masyarakat adat Marga Bunga Mayang Sungkai. Kalau saya lihat di kawan-kawan panitia ini, beliau juga sebagai ketua Dewan Kesenian Lampung ya. Yang saya hormati Kiai Febriansah Esos selaku anggota DPRD Lampung Utara dari fraksi PKB. Kemudian yang saya hormati juga ada Abang Adi Sanjaya SE MM selaku tokoh muda di warga Sungkai Bunga Mayang. Seluruh rekan-rekan, kawan-kawan himpunan keluarga besar mahasiswa Sungkai diketuai oleh Ivan Permana, ada sekretaris Irawan Saputra, kemudian beserta rekan-rekan yang lainnya. Dalam kesempatan ini, sebelumnya Tabi Jama Wa, Jama Kiai Ian, Jama Abang Adi, Hikam izin share screen ya. Jama adik-adik, izin himpunan keluarga besar mahasiswa Sungkai, izin share screen. Ya, mungkin kalau berhubung saya ini jarang di kampung ya, karena tugas negara jadi jauh berada di Provinsi Jambi, tapi jarang komunikasi secara fisik. Tapi di teman-teman di Kamsai yang kurang lebih sudah cukup lama berdirinya himpunan keluarga besar mahasiswa Sungkai itu, coba saya ingin memperkenalkan diri kepada adik-adik yang mungkin sudah jaraknya cukup jauh, karena yang mahasiswa sekarang ini adik saya yang tahun 2000 lahirnya, yang mahasiswa. Sekarang kita sudah jauh. Apalagi Wa Ansori Jausal, Kiai sama Abang Adi Sanjaya ini juga cukup jauh. Ya. Ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ropel Rinaldi. S1-nya saya selesaikan di IAIN, Raden Intan Lampung. Dulu masih IAIN, sekarang UIN. Kemudian S2-nya saya selesaikan di Universitas Batanghari Jambi. Tiuh adat saya di Negara Ratu Liba, kelahiran tanggal 22 April 1988.
Walaupun saya jauh di Provinsi Jambi, tapi saya dapat juluk adat dan saya sangat bangga sekali dengan gelar ini. Gelar kita ini turun-temurun dari kakek Sultan Syarif Marga. Saya diamanahkan sekarang walaupun jauh dari Provinsi Jambi, tapi saya memantau perkembangan di Lampung Utara. Kemarin saya dengar di Lampung Utara itu zona merah, sekarang sudah turun statusnya jadi zona oranye. Kemarin orang mau pesta-pesta dilarang, pakai panggung nggak boleh, sekarang karena sudah zona oranye, sudah dipersilahkan. Saya dengar, saya baca-baca berita gitu. Mungkin itu. Kalau berbicara Hikamsai itu tadi, sebagaimana kita ketahui, Hikamsai itu sudah berdiri sejak tahun 2005. Tahun 2005 dia sudah berdiri, dengan ketua pertamanya itu Charles Sinatra, SP dari UBL itu. Beliau ini sekarang di KPU, di KPU Kota Bandar Lampung, kalau nggak salah. Bang Charles ini. Mungkin nanti bisa di-share ke kawan-kawan sekalian. Tema kita memperkuat eksistensi masyarakat adat dalam pembangunan daerah di kala pandemi. Tetapi sebelum kita berbicara masalah ini, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa kita cukup bangga sekali kepada Marga Sungkai Bunga Mayang. Kita ada bukunya. Marga lain itu saya kurang tahu. Tapi kita hebat, ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita punya buku panduan masyarakat adat Marga Bunga Mayang Sungkai, yang mana ketuanya ini salah satu narasumber kita senior Wak Ansori Jausal. Nah, itu Abang Adi Sanjaya itu menunjukkan bukunya, beliau ada itu. Nah, dan ini saya filenya di PDF kan, saya sudah ada filenya, nanti coba kita share di grup Hikamsai dan Podisai nanti buku ini. Kalau saya coba saya share ini juga, nah, ini bukunya. Nah, ini sudah saya PDF-kan. Ini kita cukup bangga karena marga-marga yang lain, Marga Abung, mungkin Ubian, Baikanan, belum punya buku ini. Belum pernah mungkin rapat masyarakat adat. Kita alhamdulillah sudah punya. Mungkin arahan nanti bisa ditambahkan oleh Wak Ansori Jausal. Bagaimana ini? Kita di tahun 2001 sudah musyawarah sehingga terbentuknya buku ini. Panduan masyarakat adat, di sini ada tata titi segala macam. Ini mungkin salah satu referensi tertulis, karena adat itu kan tidak tertulis, sedangkan ini ada buku tertulisnya. Ini bisa jadi referensi kita itu kan. Nanti bisa di-share seperti apa ini buku ini. Kemudian selanjutnya ini juga sudah pernah saya share di grup Persekutuan Adat Masyarakat Lampung itu. Buku ini pernah saya share di Facebook dulu, di grup Facebook pernah saya share. Karena ini suatu kebanggaan buat masyarakat Sungkai Bunga Mayang, kita punya buku panduan ini. Yang lain buku kuno mungkin kan, referensi. Tapi kita di tahun abad 20 ini kita sudah punya buku. Seperti itu. Nah, sebagaimana judul tadi disampaikan bahwa memperkuat eksistensi masyarakat adat dalam pembangunan daerah di kala pandemi. Pandemi ini kan menjadi masalah adalah nggak bisa kerumunan, kan? Masalahnya itu nggak bisa kerumun. Tapi cara harga ada ko acara adat, amun ya berkerumun ke madapo. Misalnya orang mau canggat, sujud, diwai, tapi lagi harga begawi itu loh. Nggak mungkin mau berkerumun gitu kan. Nah, tentu dengan adanya pandemi itu tentu sangat berpengaruh kepada masyarakat adat itu sendiri, karena berkerumun aja susah. Musyawarah, apalagi zona oranye, zona merah itu ketat sekali mungkin protokol kesehatannya. Sehingga dengan adanya pembatasan gerak mobilitas berkerumun itu tentu berpengaruh. Sebagaimana disampaikan oleh tadi Kiai Ian tadi, ekonomi sulit, pertanian, perdagangan, kikim di HTI, kikim harganya murah, sawit murah, ekonomi sulit, itu menjadi faktor. Nah, dengan adanya pandemi ini juga, perkembangan teknologi yang canggih ini itu dimanfaatkan secara tidak langsung. Dengan adanya kegiatan kita pada malam hari ini salah satu dampak dari pandemi. Kalau nggak dengan pandemi mungkin sudah dilakukan seminar-seminar mungkin kan. Nah, dengan adanya pandemi ini
ada Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya itu berkembang kan. Dan ini yang harus kita gunakan untuk mengangkat eksistensi masyarakat adat itu sendiri. Nah, salah satunya kegiatan kita diskusi Hikamsa ini itu dalam rangka upaya untuk mengangkat eksistensi kan. Kemudian kita adakan diskusi-diskusi dengan tema-tema tertentu, kemudian teman-teman mahasiswa atau masyarakat ini memanfaatkan bisa berdagang online misalnya kan, bagaimana kita memperkenalkan kopi kita misalnya, kopi Sungkai, apakah nanti teman-teman mahasiswa Hikamsa ini ada apa namanya kafe lah kan, kafe ciri khas Sungkai. Misalnya nanti di mana di Negara Ratu, di tiuh-tiuh adat mungkin Hanako Jaya mungkin bisa mempelopori mungkin kan nanti bikin kafe yang di rumah panggung. Pokoknya kalau orang ingin tahu Sungkai cukup datang ke situ. Di situ bisa dijelaskan misalnya apa namanya kopinya, mulai cara numbuknya, mungkin tanamannya itu bawa potnya dibawa mungkin di dekat itu. Kemudian cara numbuknya gimana, cara gongsengnya kayak mana, itu potensi. Dan dengan cara pandemi ini itu bisa kita promosikan secara online, kita main di medsos, di Facebook dan sebagainya, itu tantangan yang luar biasa buat kita. Kemudian tadi kiai kita tadi ada perda tadi tentang apa namanya masyarakat adat tadi ya. Di 2020 sebagaimana 2000 ini tahun bukan 2020 ya, tahun 2000, di 2000 Perda nomor 13 tahun 2000 itu kan ada perda tentang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Lampung Utara, sehingga dengan adanya perda tersebut disambut baik oleh masyarakat Sungkai Bunga Mayang. Dilakukan musyawarah tanggal 10-11 itu yang diketuai oleh Wak Ansori Jausal. Kita melahirkan diantaranya salah satunya buku ini, buku yang ini apa tentang buku panduan masyarakat adat marga Sungkai Bunga Mayang. Jadi dengan adanya pandemi, jadi mungkin kawan-kawan Hikamsai dengan masa pandemi ini eksistensi masyarakat adatnya itu bisa dengan cara media online. Coba bikin YouTube, referensi-referensi itu kurang. Misalnya tentang bikin program, mungkin nanti diantaranya Bang Adi Sanjaya mungkin selain Hanakau itu kan tiuh-tiuh kita itu websitenya hidup gitu kan. Website masyarakat tiuh adatnya itu bisa hidup di situ, misalnya pakai dengan didampingi kawan-kawan di Kamsa itu yang ada drone dan sebagainya, diceritakan Negara Ratu itu mana, dibikin diupload di YouTube dan sebagainya. Itu kreativitas kawan-kawan di Kamsa itu gimana caranya kita menunjukkan eksistensi gitu kan, baik hanya di apa namanya di Lampung Utara, bahkan provinsi Lampung, bahkan internasional gitu kan. Kemudian dari segi macam lah seni kan, ada pencak silat Madu Bunga Mayang itu kan gimana Kuntau Satu bisa diupload di YouTube, dibikin bagaimana Kuntau Satu, mungkin bisa sambil mengajarkan secara online gitu kan, YouTube-nya dibikin konten. Itu harapannya bisa dipelopori oleh kawan-kawan mahasiswa Hikamsa itu, gimana bisa mempeloporinya gitu kan. Nah, ada lagi yang di masa pandemi karena kita diskusi ini, ada informasi yang disampaikan bahwa di 2020 ini ada sudah ada DPRD sidang paripurna DPRD Lampung Utara tentang pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang. Berarti secara tidak langsung masalah pemekaran kabupaten kita itu di Kabupaten Lampung Utara sudah selesai, sudah sampai di mana? Mungkin ini nanti dampak dari diskusi kita ini mungkin diantaranya nanti dipertanyakan ini sejauh mana barang ini, itu kan, pemekarannya sudah sampai di mana, hasil rekomendasi dari DPRD Lampung Utara ini sudah sampai di mana gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini di 2021, 6 Januari 2021 beritanya ini.
ditandatangani oleh DPRD. Nah, ini nanti kawan-kawan Hikam saya bisa bertanya. Sehingga dengan adanya niatan kita membentuk Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, eksistensinya itu kan masyarakat adatnya diantaranya bisa eksis diantaranya mungkin kan dengan adanya kabupaten ini. Nah, itu menjadi PR diantaranya kawan-kawan mahasiswa kita semua untuk mendorong ini, dibuat diskusi-diskusi lanjutan mungkin seperti apa menghadirkan tokoh-tokoh, dan itu mungkin kawan-kawan mahasiswa selaku generasi muda intelektual yang bisa diskusi masalah itu kan. Nah, saya punya konsep dan gagasan karena konsep dan gagasan ini bisa didiskusikan. Kayak tadi Abang Adi Sanjaya tadi membicarakan masalah tiuh adat tadi kan. Nah, coba di Sungkai itu belum ada rumah adat sesat yang prototipenya itu kayak mana. Belum ada. Nah, itu menjadi PR itu kawan-kawan Hikamsa itu bisa mengkonsep gagasan ini. Kalau bisa ada draftnya mungkin setiap tiuh adat atau tiuh masyarakat adat itu kayak di negara tuh itu kan negara tuh pitu tiuh mekungsi, ada 7 kampung mekungsi tiuh adatnya itu kan. Kalau misalnya negara tuh itu sesatnya mana? Ikonnya belum ada. Nah, itu Abang Adi Sanjaya sudah ada nunjukkan. Mungkin di Hanakau Jaya sudah ada konsepnya. Dia di Nakau itu nggak tahu apa nama sesatnya itu. 9 marga ya, Suai ya. Suai marga. Nah, dan itu harapannya mungkin dengan adanya diskusi, dorongan dari kawan-kawan pemuda ataupun Hikamsai, itu kita punya desa sesat yang prototipe. Prototipe dalam arti disepakati antara mungkin masyarakat adat Gunung Ragom, lembaga adat itu merancang sesat itu dengan anggaran dana desa. Mungkin setelah masa pandemi ini kita membuat sesat. Kalau di Kota Bumi itu sudah besar-besar betul masa apa namanya sesatnya, apalagi di Sumatera Barat, rumah Minang itu kan rumah adatnya besar-besar gitu. Kalau kita belum ada yang prototipe, belum terkonsep, anggaran dana desa itu ya nggak tahu lah kita gimana, itu nanti kawan-kawan mahasiswa yang diskusi. Kemudian saya juga pernah apa namanya, selain kita punya sesat di tiap-tiap tiuh adat, kita itu di Marga Sungkai mungkin dengan adanya setelah terbentuknya Kabupaten Sungkai Bunga Mayang itu mungkin ya, kita bisa niru kayak di Tulang Bawang Barat atau di Tulang Bawang di Menggala, itu mereka ada rumah adat masing-masing kebuayan. Misalnya buaya perca ada museumnya sendiri mungkin kan gitu, atau nata buai Indor Gajah, buai Perja, buai Semenguk, buai Harayap, itu kita 7 kebuayan itu punya tempat sendiri mungkin kan. Nah, itu nanti konsep kedepannya seperti apa. Kemudian juga eksistensi selanjutnya, walaupun di masa pandemi, tapi mungkin bisa diskusikan di masa pandemi, karena didiskusikan secara di Zoom ataupun di Google Meet itu kan. Kayak kalau di Bali itu kan ada polisi adat. Nah, apa nggak mungkin kita bisa bikin polisi adat? Nah, polisi adat seperti apa? Kayak yang kemarin di Lampung itu lagi heboh nembak, polisi nembak yang ke atas yang ketika begawi, yang heboh se-Indonesia itu kan. Nah, apakah bisa dilakukan oleh polisi adatnya? Nah, atau seperti apa? Makanya itu yang perlu dikonsep. Bahkan saya di yang keseharian saya di pengadilan di Mahkamah Agung, apakah ke depan diperlukan pengadilan adat? Nah, karena sebagaimana disampaikan tadi oleh Wa Ansori Jausal, walaupun secara administrasi negara ini sudah merdeka, kita sudah ada lembaga adat ini, masyarakat adat sudah ada terlebih dahulu, tapi secara hukum materi, khususnya kepada kawan-kawan mahasiswa Hikamsa yang spesialis di hukum, mungkin bisakah digali hukum pidana adat, Cempala ilah-ilah yang disebutkan oleh Abang Adi tadi, yang bisa kita kutip dari buku musyawarah adat itu seperti apa gitu kan. Pidana adat, apakah ada bisa dibuat pidana adat
sebelum dia misalnya terjadi pembunuhan atau terjadi tindak pidana, sebelum dia lari ke polisian, diselesaikan dulu di TIO, kan didamaikan. Apa namanya, penyelesaian restoratif justice kan di keluar gedung pengadilan itu kan. Jadi diselesaikan dulu di TIO, di apa namanya, di kampung atau di dusun. Jadi ketika ada pembunuhan muari, kan ada istilah kalau di Lampung itu kan, ketika ada pembunuhan ya muari, bahkan yang soal kebau, murau, bawah, saya Tianji Kak Muari, atau ketika ada ditumbur dan sebagainya. Dan itu mungkin harapannya gagasan konsep itu bisa sama-sama kita konsep, sama-sama kita telurkan pemikiran itu, mulai dari polisi adat mungkin kan, atau nanti kita bentuk juga pengadilan adat mungkin kan, mungkin di Nakau dulu lah yang bisa kita terapkan sebagai apa namanya pilot project-nya kan, percontohan. Ketika terjadi pidana adat misalnya, diselesaikan dulu, jangan langsung lari ke polisi gitu kan. Polisi pokoknya kalau dia sudah selesai di secara pengadilan adat, nggak usah lagi di polisi gitu kan. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi pertama kita. Lebih kurang mohon maaf, saya ucapkan terima kasih selaku kami dari Dewan Pembina Himpunan Keluarga Besar Mahasiswa Sungkai. Mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker Wa Ansori Jausal yang telah menyempatkan waktunya, Kiai Ian, anggota DPRD kita, Abang Adi Sanjaya, kami mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Ropel yang telah berkenan menyampaikan materinya. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang lain karena pada kesempatan malam ini telah menyampaikan materinya. Untuk itu kita akan buka sesi pertanyaan. Sesi pertama 2 pertanyaan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Izin Bang. Hikam Bang. Ya. Pertanyaan, mohon maaf karena mengingat waktu kita sudah malam, jadi kita persingkat aja nanti untuk ininya. Kita fokuskan kepada tema kita pada malam hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh kawan-kawan kita semua. Ya, silakan. Ya Bang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan nih Bang ya. Sebelum ini, perkenalan Hikam Nurdin Hidayat, perwakilan Himpunan Mahasiswa Lampung Tangerang Selatan. Mungkin bahasa Indonesia gak Bang ya? Oke, mungkin sesuai dengan tema, itu kan kita mengangkat bahwasanya membahas tentang eksistensi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Nah, dalam hal ini yang saya perhatikan Bang ya, mungkin bisa dijelasin nanti sama abang-abang pemateri terkait bahwasanya kan khususnya di Sungkai itu kan bahwasanya kita punya tiuh-tiuh adat, tapi dalam pelaksanaan adat yang itu secara legalitas dari pemerintah menurut saya belum ada. Bahwasanya di dalam eksistensi masyarakat adat yang itu dalam komunitas adat tiuh, dalam struktural itu menurut saya cuma ada tokoh adatnya aja. Tapi dalam kayak mana yang disindir tadi sama Bang Novel tadi terkait untuk aparatur adatnya dan penegakan aturan-aturan adat itu menurut saya belum ada. Dan ini poin pentingnya bahwasanya menurut saya perlu adanya sebuah peraturan daerah yang melegalkan dari eksistensi adat ini dulu. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negara Indonesia yang itu sebagai negara hukum, itu penting adanya legalitas dan pelaksanaan setiap kegiatannya. Nah, ini menurut saya mungkin bisa nanti Febrian saya menjelaskan. Nah, apa kedepannya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melegalkan desa-desa adat ini dulu, supaya dalam pelaksanaan kedepannya bagaimana dari desa adat, tokoh-tokoh adat yang dinyatakan sebagai desa adat itu legal di pemerintah, sehingga tidak ada benturan antara desa adat dengan desa yang itu
secara undang-undang biasa. Karena apa yang saya perhatikan di Lampung Utara, desa adat itu terpisah dengan desa yang ada, desa yang secara undang-undangnya. Jadi ketika dalam pelaksanaan peraturan pemerintahan dan pelaksanaan aturan adat, itu harus legalitasnya itu harus dapat izin dari desa ini dulu, harus dari ini dulu. Nggak ada aturan bakunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam di daerah Jakarta sendiri yang saya rasakan, Bang, ya. Kayak yang dijelasin sama Bang Adi Sanjaya tadi terkait, Bang Adi Sanjaya kalau nggak salah tadi ngebahas tentang kalau bahwasanya di Jakarta masyarakat itu lebih cenderung mengenal Lampung sebuah komunitas yang terkenal dengan kriminalnya. Dan itu saya perhatikan sesuatu yang loyal di Jakarta, bahwasanya ketika yang ditanyakan itu berasal dari Lampung, itu pasti topik ditanyakan bahwasanya, oh begal ya. Eksistensi masyarakat Lampung di luar daerah itu terkenal dengan identitas negatifnya. Dan dalam penggunaan bahasa yang saya perhatikan untuk lingkup Sumatera yang saya lihat, dalam lingkup Sumatera, eksistensi bahasa Lampung itu yang paling rendah. Karena apa? Di daerah-daerah yang ada di Sumatera, baik itu di Sumatera Selatan, pemerintah daerahnya itu mewajibkan masyarakat untuk baik itu yang pendatang, baik masyarakat pendatang di Sumatera Selatan ataupun penduduk asli, itu penggunaan bahasa daerah. Baik itu di yang pernah saya baca itu di Palembang, di Aceh, di Padang, itu ada kewajiban penggunaan bahasa daerah. Sedangkan Lampung yang itu letak strategisnya sebagai pintu Sumatera dengan penduduk yang bermacam-macam, mungkin ini perlu adanya ketegasan pemerintah daerah untuk membakukan penggunaan bahasa. Karena apa yang saya perhatikan di sekolah-sekolah yang ada di Lampung, itu hanya mempelajari tentang penggunaan aksara dan bentuk-bentuk makanan khas, segala macamnya, tapi tidak untuk pengefektifan penggunaan bahasa. Dan ini ke depannya menurut saya apabila tidak ada ketegasan pemerintah daerah, penggunaan bahasa Lampung itu akan lambat laun menghilang. Nah, mungkin ini pernah saya sindir waktu itu sama Dr. Jihan yang itu sebagai DPD Lampung. Pernah juga saya bahas sama Puan Edward waktu itu di kajian di Taman Mini Indonesia Indah terkait penggunaan bahasa ini. Dan itu dari perwakilan DPD katanya udah pernah mengupayakan untuk penerapan penggunaan bahasa. Tapi itu sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Nah mungkin, ini nih, untuk tingkat kabupaten sendiri, ada nggak sih upaya-upaya dari DPRD daerah ataupun dari aparatur negara di tingkat daerah untuk penggunaan bahasa Lampung di masyarakat supaya tidak hilang di dalam kehidupan. Mungkin ini aja sih dua, dalam penggunaan bahasa di daerah sama pembakuan lagi eksistensi masyarakat adat Tiuh adat. Mungkin ini aja, Bang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Nurdin Hidayat. Kita lanjut pertanyaan kedua dulu ya, kita tampung dulu biar nanti langsung dipaparkan oleh pematerinya. Ini sudah ada di kolom chat dari Rizal Effendi. Melalui budaya Muari bisa menjadi solusi bagaimana menjalankan pembangunan daerah dan menjadi langkah awal membangun kesadaran bahwa dengan membawa budaya Muari bisa menjadi aktualisasi yang efektif untuk pembangunan daerah. Nah, pertanyaannya ialah apakah budaya Muari ini bisa menjadi sebuah solusi tepat dalam prospek sinergitas dalam pembangunan daerah? Mungkin kepada Buya Ansori Jausal dapat menjawab, yang akan disusul oleh pemateri yang lain. Kepada Buya mungkin dapat kami silahkan untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua yang akan disusul dengan kawan pemateri yang lain. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Apa yang ditanyakan ini sudah ada semua di dalam penyampaian dari Adi, Ropel maupun Yan tadi ya. Yang
pertama itu adalah legalitas. Legalitas itu hukum, pengakuan dari yang punya hukum pemerintah. Adanya marga Bunga Mayang Sungkai ini secara resmi dulu pertama ya secara hukum adalah oleh pemerintah Belanda tahun 1927. Dan sekarang Belanda sudah nggak ada, harus diatur oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita harus ikuti itu. Nah, urusannya adalah mulai kita pahami dari undang-undang, perda, ya, dan kemudian perda kabupaten dan sebagainya. Itu harus diikuti. Bagaimana kita mau mengikuti kalau lembaga kita sendiri nggak punya? Itulah kelebihan dari Gunung Meragom atau Sungkai. Kalau yang lain nggak punya, yang ada omong-omong aja, ngaku penyimbang sana, penyimbang sini. Tapi kalau Bunga Mayang ini tahun 2001 itu sudah memutuskan kita harus punya lembaga resmi. Dan satu-satunya, nggak boleh ada dua. Itulah buku panduan yang kita buat, karena untuk mendasari legalitas kita. Nah, sekarang sedang diurus lebih jauh, sehingga dalam eksistensi dalam tingkat provinsi, kabupaten, ini yang sedang kita lakukan. Barangkali penting membaca buku panduan yang ditayangkan oleh Ropel tadi, itu maksudnya seperti yang kita bicarakan malam ini. Eksistensi kita harus diakui secara hukum. Tapi semua itu tidak akan ada artinya kalau orang Sungkai sendiri tidak mengeksistensikan dirinya di dalam marganya, di dalam sebagai orang Sungkai. Jadi pesan saya malam ini, Anda terutama yang hadir di sini harus bangga menjadi orang Sungkai karena nggak ada pilihan. Mengaku jadi orang Abung yang nggak bisa, datuknya orang Sungkai. Itu jadi harus itu dulu dibangun eksistensi di dalam kita. Bagaimana menjadi orang Sungkai? Tadi Adi sudah cerita. Ini kalau ada uyang mandi pagi, kong, ya kan? Terus itu serak sepi dan sebagainya. Itu adalah ritual-ritual yang menandakan satu kalau bahasa ilmiahnya raid de passage, ya, satu tingkat sosial yang harus dipenuhi. Jadi itu, jadi kemudian kita dulu yang harus bangga. Kalau kita nggak mengeksistensikan diri ke dalam marga kita, Anda nggak bisa nengah, nggak bisa berhadapan sama DPR, nggak cukup sama Yan. Kita semua harus bisa diterima oleh DPR, oleh marga-marga lain yang ada di Lampung. Jadi eksistensi orang Sungkai ini harus sangat kuat. Baru kita bisa mencapai apa yang itu. Barangkali itu nanti akan ditambah oleh Adi nanti. Tapi saya cerita sedikit tentang buku panduan itu. Kita mengadakan musyawarah seluruh kampung Tiuh di Sungkai Bunga Mayang, tapi kita tidak menghadirkan perwakilan Tiuh karena kita lebih diikat oleh perwakilan kebuayan, ya. Kalau Ropel ini seingat saya dari Buai Mo, ya. Itu terus itu ada 7 kebuayan yang resmi kita akui di dalam Marga Bunga Mayang, dan itulah yang memutuskan musyawarah 2001, dan kita harus punya panduan. Barangkali ada yang heran, kenapa ini waknya Ropel ini 20 tahun ini jadi ketua ini. Saya juga heran, rupanya kita ini beda dengan partai, dengan organisasi lain. Kita partai dipilih dengan ini itu. Kalau kita ini memang diikat oleh hubungan kekerabatan. Jadi kalau dia masih kuat, ya saya bilang berapa kali dengan saudara-saudara kita, wahnya kamu nikah jadi ketua aja, aduh pai, oi, mawa setian aja pai. Nyak harga ku Adi gak jadi ketua sebenarnya, cuman ini kong lah. Saya kira begitu, ya. Terus itu saya ingin menyinggung sedikit soal tadi yang disinggung oleh Adi. Terima kasih Adi sudah mengangkat isu ini.
Jawa Uta itu yang ngomong-ngomong kasar itu memalukan sekali, ya kan? Udah waktunya itu enggak. Dulu saya masih kecil, masih sehari-hari kita mendengar Jawa Uta itu dibuang, itu sudah melanggar adat. Memalukan sekali kasus itu. Teman-teman saya di Bandar Lampung membahas secara khusus bagaimana caranya menghilangkan itu. Nah, kita milenial Bunga Mayang barangkali kita buat konternya, ngomong yang bagus. Ya. Kalau dulu ya, zaman saya sama orang tuanya Ropel ini biasa aja ya, nyebut mati wanai. Nah, sekarang nggak boleh lagi ngomong kayak begitu. Itu udah lewat. Jadi masalahnya sekarang itu yang saya bilang tadi, Adi, masa lalu itu tidak semuanya perlu dipertahankan. Ya. Ingat tuh Ropel nenges timbai-timbai, mati tunai tian tua ngomong, mati boleh. Nah, itu udah nggak pantas didengar orang lain itu ya. Walaupun itu bercanda. Jadi cobalah ini Kamsai membuat satu video konternya, tidak begitu orang Lampung. Orang Lampung ini ya, coba dengar kalau orang dalam satu disesak ngomongnya halus, tata keramanya jelas, nggak ada yang seperti yang di apa saya juga sudah nonton itu videonya memalukan itu ya, kasar sekali. Barangkali itu dari apa namanya, saya ingin menekankan saja dari semuanya ini, mari kita bangga menjadi orang Sungkai Bunga Mayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin kepada Bang Ropel bisa menambahkan. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Nurdin ya, tentang bahasa, kemudian tiuh adat terpisah dengan apa namanya administrasi desa ya. Itu memang jadi PR lah, jadi PR bahan kajian dari kawan-kawan di Kamsai ke depan. Eksistensi dari apa namanya masyarakat adat sendiri itu tertinggal dengan karena dia terpisah dengan administrasi desa. Nah, kalau kepala desa atau perangkat desanya itu punyimbang tiohnya, itu bisa maju itu desa. Tapi kalau dia terpisah itu apa namanya, itu yang susah itu. Kita ambil contoh aja, kalau mungkin di Hanakau Jaya punyimbang adatnya itu satu. Nah, itu yang menjadi permasalahan ke depan. Bahkan penyimbang paksi-paksi tiuh adat itu, yang namanya tiuh adat itu kan diketuai oleh atau ada paksi ya. Paksi 1, paksi 2, paksi 3. Bahkan secara umum kalau kita mungkin kawan-kawan di Kamsai nanti bikin penelitian, kehidupan penyimbang tiuh adat atau paksi-paksi itu dari segi perekonomian secara umum itu lebih minim dibandingkan dengan desa administrasinya. Misalnya bahkan dan itu mungkin nanti kawan-kawan mahasiswa menjadi penelitiannya gitu kan. Apakah nanti ke depan calon kepala desa itu harus masyarakat adatnya gitu kan, atau seperti apa nanti, itu menjadi bahan kajian untuk diperda-perda. Tapi itu konsep itu harus digagas oleh kawan-kawan mahasiswa di Kamsa itu dengan adanya penelitian itu seperti apa, berkoordinasi dengan lembaga adat kalau di Sungkai itu Gunung Ragom tadi. Itu kita apresiasi sekali gitu kan, Sungkai itu lembaga adatnya sudah eksis, dan itu kalau mungkin di marga-marga yang lain kayak Ansori Jausal ini kan secara tidak langsung beliau ini merupakan penyimbang marga kita, penyimbang marga Sungkai Bunga Mayang, walaupun penyimbang marga Sungkai itu nggak ada, dia dipilih. Dan itu mungkin kajian ke depan kepada kawan-kawan mahasiswa, kenapa dulu pesirah di Lampung Sungkai Bunga Mayang itu dipilih. Dia bukan penyimbang marganya kayak di marga-marga yang lain, itu sangat unik sekali. Sungkai Bunga Mayang itu demokratisasinya sangat tinggi sekali, dan itu yang luar biasa mungkin nanti akan untuk
bahan kajian dari kawan-kawan mahasiswa mungkin. Mungkin itu untuk Nurdin. Untuk bahasa mungkin perda-perda tentang bahasa itu mungkin sudah ditekan ya. Tapi memang orang Lampung itu suku yang sangat toleransi. Bahasanya kalau dia ketemuan dua orang Lampung pakai bahasa Lampung dia. Tapi kalau dia sudah ada selangnya orang ketiga, dia toleransi pakai bahasa Indonesia dia. Nah, itu yang menjadi ini. Kemudian juga mungkin untuk PR kita di masa pandemi ini untuk eksistensi misalnya seni kulintang masing-masing jiwa adat itu kan kayak di Sungkai kan ada kulintangnya. Saya lihat di YouTube itu sudah dinotasikan, sudah dipelajari notnya bagaimana tabu sanak miwang diijan itu gimana tabunya itu didorong atau dikaji kembali oleh kawan-kawan mahasiswa sehingga seni tabuh kulintang itu bisa dipelajari mungkin di SD sehingga nanti setiap sekolah dasar itu dengan adanya perda bisa pengadaan kulintang di tiap sekolah dasar itu membutuhkan SDM yang banyak itu nanti SDM guru ngajar kulintangnya, kemudian ada kurikulumnya dan sebagainya. Dan itu mungkin eksistensi di masa pandemi ini yang mungkin diskusi-diskusi secara online itu bisa ditingkatkan kembali oleh kawan-kawan mahasiswa gitu, sehingga eksistensi masyarakat adatnya yang di masa pandemi ini untuk berkerumun berjumpa basic agak susah, dengan adanya ada Zoom, ada Google Meet bisa mengangkat eksistensi masyarakat adat. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin dari Abang atau Adi Sanjaya bisa menambahkan dari dua pertanyaan tadi. Ya, jadi pertanyaan dari adik kita yang dari Tangerang tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa bagaimana menjadi masyarakat adat di eksis yang menjadi desa adat melalui peraturan daerah kabupaten yang mana di dalam undang-undang desa diperbolehkan. Besar peluangnya. Kemudian masalah tadi yang disampaikan Ropel, apakah ketika menjadi desa adat itu penyimbangnya jadi kepalanya? Nah ini saya rasa belum tentu, tetap kita kan tidak bisa 100% itu kembali ke masa lalu ketika dia penyimbang jadi raja, jadi ketua, tidak. Tetap kepala desa itu dipilih secara demokratis, tetapi mungkin harus memenuhi syarat secara adat orang Lampung. Ada kasus di Pilkades 2021 ini di Kabupaten Lampung Utara, di kampung kakek saya, betul kakek saya dulu adalah kepala desa, itu salah satu calonnya adalah orang di luar Lampung. Ini menjadi masalah di kemudian hari ketika kampung adat itu seandainya orang ini menang. Bagaimana apa yang terjadi jika kampung Toha adat yang menang adalah orang di luar masyarakat adat Lampung. Nah, tapi ini menjadi PR bersama bagaimana kita memecahkan masalah ini sebenarnya. Karena saya sebenarnya sudah pingin ke Handuyang untuk berbicara ini dengan beberapa tokoh, tapi pertimbangan saya jika saya munculkan ini malah menjadi peluang untuk menjadi bahan untuk saling sikut menyikut dalam dunia politik. Makanya saya menahan diri. Kemudian masalah not tadi, kami dengan Unila sudah mengenotkannya, Bang Ropel, tapi belum saya ambil. Kebetulan memang di Sesat Hanakau Jaya tetap mengenotkannya dengan akademisi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Itu sudah ada, notnya sudah jadi, tinggal diambil, belum diambil hasil notnya. Mungkin itu saja jawaban saya. Tetap wadah legalnya adalah kalau saya pribadi, setiap desa adat wajib merubah desanya menjadi desa adat. Bukan hanya desa saja,
bukan hanya desa biasa, tetapi ada desa adat, katakanlah desa adat Hanakau Jaya. Nah, jadi secara legal, secara ilmu, secara payung hukum jelas bahwa arah pembangunan desa tersebut, kampung Tiuh tersebut adalah bagaimana salah satu aspek adalah memajukan adat budayanya. Karena di label, di judulnya saja sudah desa adat. Pasti tetap membangun adat dan tetap membangun yang lainnya, bukan melulu desa adat itu kembali ke zaman dulu kayak zaman kerajaan, bukan. Cuman kita hanya legal formal, payung hukumnya yang kita butuhkan, sehingga mobilitas masyarakat ini ada payung hukumnya, bahwa kita ingin melestarikan adat-adat yang kita lestarikan, ada payung hukumnya bahwa ini desa adat boleh. Nanti kalau tidak desa adat tidak boleh, terkendala peraturan dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa tambahan saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Adi Sanjaya, kemudian Bang Ropel dan Buya Ansori. Mungkin karena mengingat waktu sudah malam, kita cukupkan dulu. Di lain waktu akan kita sambung kembali untuk diskusinya. Sebelum kita tutup, saya minta kepada Abang Ropel dan Adi Sanjaya serta Buya Ansori untuk memberikan closing statement-nya selama 2 menit. Mungkin dari Bang Ropel bisa dimulai. Pada Bang Ropel, kami silakan. Ya, terima kasih. Di masa pandemi ini, eksistensi masyarakat adat karena dilarang berkerumun, berkumpul, tentu terbatas pergerakannya. Oleh karena itu harapannya kepada masyarakat kita, khususnya kepada kawan-kawan mahasiswa, kegiatan diskusi atau kegiatan-kegiatan yang virtual terus digalakkan di medsosnya, kemudian di YouTube dan sebagainya, itu digaungkan kembali gitu kan. Jadi sehingga eksistensinya bisa dirasakan gitu, khususnya untuk karena di masa pandemi ini ya, karena sesuai dengan judul kita. Mungkin itu saja dulu closing statement saya. Sairi, terima kasih atas undangannya. Sairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Adi Sanjaya ingin memberikan closing statement selama 2 menit. Kepada kaum milenial, adik-adik muda dan mudi, siapapun Anda, jika Anda adalah orang yang berdomisili di 8 Kecamatan Sungkai Bunga Mayang, ataupun Anda adalah mahasiswa yang berasal dari 8 Kecamatan Sungkai Bunga Mayang, ayo bersatu kita bangun pemerintah ini dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, karena ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tidak ada lagi bahwa Anda bersuku Batak, Bali, Jawa, dan lain sebagainya, tetapi Anda adalah orang Lampung Utara yang kebetulan Anda adalah bersuku sesuai dengan suku Anda. Jadi semangatnya adalah semangat Kabupaten Lampung Utara, kita sempitkan lagi semangatnya dalam 8 Kecamatan Sungkai Bunga Mayang. Tidak ada lagi pembeda-pembeda bagi kita semua, batas-batas itu sudah hilang, kita semua sama dalam forum-forum ini. Tetapi ketika kita melaksanakan adat, memang kita digariskan Tuhan berbeda, tetapi perbedaan itu bukan untuk menjadikan kita bercerai-berai, tapi perbedaan itu adalah bagaimana kita saling mengenal dan menyatukan kita dalam satu visi dan misi. Itu saja. Luar biasa, terima kasih kepada Adi Sanjaya. Mungkin yang terakhir dari Buya Ansori untuk menyampaikan closing statement-nya selama 2 menit. Pada Buya, kami silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan rasa bangga, anggum, mengikuti Umpok, mengikuti Telo, Adi Sanjaya sedang melakukan satu contoh yang akan kita tiru. Keberanian Adi Sanjaya mengangkat Tiuh menjadi contoh desa adat secara modern atau secara pemerintahan. Laju terus, maju terus. Ya. Nyalain ngembojok lain, zaman ini kusayan pakai contoh. Ya. Kemudian Ropel adalah contoh diaspora.
Ngaji niku di Jambi, Pagun niku di Galatu. Jadi walaupun dia di Jambi, walaupun ada di mana-mana, sekali sungkai tetap sungkai. Kalau tidak, IPM kita itu repot. Jadi saya tadi Yan bilang IPM Lampung Utara rendah. Saya itu urusannya Bupati. Urusan saya IPM-nya orang Sungkai. IPM-nya orang Sungkai itu semua orang Sungkai sepinto-pinto di Padipan tetap rumah Sungkai. Jadi kalau itu kita menghitung, jadi ini adalah contoh. Anda juga yang tidak berdomisili di Tiuh harus tetap memikirkan Tiuh atau kampung-kampung kita. Baru dia bisa maju. Namun sepinto tanda unyin mak mikir lagi salah. Kemudian yang yo niko ada nengis segala urusan nanti harus memulai sesuai dengan legal peraturan pemerintah. Ya, niko di DPR. Jadi peraturan bupati, api perda, ini adalah dasar untuk mengaku eksistensi masyarakat adat Bangamayan. Eksistensi sampai berlaku, namun secara hukum dia diakui. Dan dengan seluruh atau kepada seluruh anggota Hikam Sai, baik yang ada di sini maupun yang lain, masa depan Sungkai Bangamayan ada di tangan Anda semua. Apalagi pegang buya aku deh kata semua lagi 70 tahun ke waktu ikuti ya. Jadi masa depan Lampung Sungkai Bangamayan ada di tangan Anda semua. Maju terus ya. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi kita pada malam hari ini, menyampaikan materinya dengan baik dan yang pastinya penuh semangat untuk kita semua untuk tetap melestarikan Sungkai, khususnya adat istiadat di Sungkai Bungamayang ini. Jadi kesimpulan pada malam hari ini yaitu jangan pernah lupakan sejarah. Karena tanpa sejarah kita tidak akan pernah bisa seperti sekarang. Mungkin itu saja karena mengingat waktu sudah malam. Saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Pada Roni Prayoga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu dan memimpin jalannya acara. Alhamdulillah berjalan dengan lancar diskusi. Ini bukan akhir daripada diskusi kita, tapi ini awal dari diskusi kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita mendapatkan waktu lagi dan bisa bertatap muka secara langsung dan diskusi secara langsung. Ya. Meningkat acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipandu oleh saudara kita Agus Setiawan Adi Saputra. Pada Agus Setiawan Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa kita beristighfar 43 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab wa alfa indal hisab. Rabbi firli wali hidayah warhamna kama rabbayna syahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Agus Setiawan Adi Saputra yang telah memimpin dan memandu doa bersama. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dan sebelum menutup acara ini,
diminta untuk semua peserta baik narasumber dan maupun peserta untuk mengaktifkan kamera karena ada kebudayaan kita yang sering dipakai di akhir yaitu foto bersama. Walaupun kita tidak ada berdampingan tapi di Zoom ini kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, bisa on cam kita foto. Oke. Dihitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada narasumber maupun peserta diskusi pada kesempatan malam hari ini. Akhir acara kita ini yaitu penutup. Ilmu adalah ilmiah, ilmiah adalah amaliyah. Jika ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, adapun benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya. Rafael. Ini aku Jambi ini kok call ya. Siap Pak, siap. Ya, maaf saya waktu liwatnya Mas Tunggalam. Iya, wah aku tuh bawa yo. Iya, bulan. Iya, aku pulang kena. Pak kayu balak Pak yo. Yo. Siap Pak. Mohon arahan bimbingan. Yo, sini Om Tunggalan dulu yo. Siap Pak. Oke. Makasih Pak. Ya Pak. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, admin izin lab ya. Ya. Makasih Taprani. Kami Tangerang. Yo, ditunggu diskusi selanjutnya. Siap, Bang. Siap. Ya, siap. Zaman pandemi. Ya. Irawan, semangat, sekretaris. Siap, sekretaris, sekjen. Ya, segeralah. Kepengurusannya kalau perlu ada mubas, dilaksanakan mubas nih, Kamsai nih. Ya. Roni, Agus ini. Indra ya, ada Indra juga ini. Kevin. Ada Hengki, ada Nurdin. Ya, izin lab ya. Lanjut ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.